Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Mimpi Indonesia, mimpi rakyat Indonesia, mimpi Pak Jokowi, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung kembali melakukan uji coba. Kali ini diikuti oleh Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo dan sejumlah petinggi kereta cepat Indonesia Cina dalam uji kereta cepat dengan kecepatan 300 km per jam tercapai puncak kecepatan karena adanya penyempurnaan prasarana seperti jalur kelistrikan, persinyalan, serta monitoring yang dilakukan secara rutin ke depan. Diharapkan kereta cepat ini bisa mencapai 350 hingga 385. Kita sedikit berbalik ke belakang. Tahun 2015, setelah Pak Jokowi menjabat di periode pertama, ide besar ini dan ambisius sudah dia lontarkan. Pak Jokowi akan membangun kereta cepat atau kereta peluru yang akan meluncur dengan kecepatan 350 km per jam dan jarak Jakarta-Bandung sejauh 150 kilo yang selama ini memakan waktu 2 jam. Perjalanan akan ditempuh hanya dalam waktu 40 menit saja. Dan ide ambisius Jokowi ini segera ditangkap oleh dua produsen kereta cepat, yaitu Jepang dan Cina. Kedua negara itu menawarkan bantuan pinjaman untuk pembangunan kereta cepat. Dan di atas kertas, Jepang menang dalam kontrak. Karena bunga pinjamannya lebih kecil dibandingkan Cina. Tapi ada satu hal yang membuat pemerintah Indonesia kurang sreg dengan Jepang. Yang pertama, Jepang memaksa pemerintah Indonesia bekerja sama dalam konsep G2G atau antar pemerintah. Sedangkan pemerintah Indonesia maunya B2B, antar swasta. Yang kedua, masalah yang kedua yang pemerintah Indonesia nggak sreg dengan Jepang adalah Jepang itu tidak mau alih teknologi. Mereka maunya semua rakit kereta Jepang yang akan merakit, sedangkan Indonesia hanya terima jadi. Nah, sedangkan pemerintah Indonesia inginnya ada alih teknologi sehingga mereka nggak ketergantungan sama negara lain ya, untuk bikin kereta cepat selanjutnya. Cina kemudian masuk menawarkan proposal. Mereka siap dengan konsep B2B atau antar swasta. Tentu saja bunganya pinjaman itu agak lebih besar dikit ya, karena risikonya juga lebih besar. Yang kedua, Cina siap alih teknologi dan mengajarkan insinyur-insinyur dari Indonesia sebagaimana cara membangun kereta cepat. Nah, hal inilah yang sering dipolitisir oleh rombongan sebelah. Apa-apa Cina, apa-apa Cina. Nah, ini sedikit saya terangkan kenapa itu diambil alih Cina. Tujuannya supaya
kita, rakyat Indonesia, itu bisa membuat kereta cepat dengan alih teknologi. Jadi itu sedikit gambaran ya. Jangan apa-apa dipolitisir Cina. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dan akhirnya sepakatlah Indonesia dan Cina untuk membangun kereta cepat yang membuat Jepang menjadi iri. Dan meniupkan isu-isu supaya hubungan Indonesia dan Cina ya, dalam membangun kereta itu jadi rusak. Pembangunan kereta cepat itu bukan nggak ada halangan, bahkan halangannya luar biasa, mulai dari pembebasan tanah lahan karena nggak semua warga memberikan lahannya untuk dijadikan jalur kereta cepat, sampai akhirnya Jokowi mengubah konsep, yaitu beli lahan warga dengan konsep ganti untung, bukan ganti rugi, yang membuat warga akhirnya mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Harga tanah mereka, baru warga mau melepaskan tanahnya, dan itu membuat biaya bengkak. Jadi pemerintah harus berhadapan dengan calo-calo tanah raksasa yang ingin ambil keuntungan dari setiap stasiun pemberhentian. Sehingga harga tanah itu ya, melonjak, membuat pemerintah Indonesia mau tidak mau harus mengubah strategi dan membuat molor rencana sehingga biaya jadi semakin bengkak. Belum selesai, COVID datang menghajar dunia. Pembangunan kereta cepat ini terhenti ya, karena COVID yang biaya juga menjadi semakin bengkak. Untung saja lobby-lobby yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu berhasil, sehingga kerjasama Indonesia dan Cina tetap berjalan. Akhirnya di bulan Juni ini, di tahun 2023, tepat seperti yang sudah direncanakan, cepat mulai beroperasi dan dapat pujian dari banyak pihak. Coba bandingkan kereta cepat di India yang kerjasama dengan Jepang dan belum selesai sampai sekarang. Karena hubungan India dan Jepang yang naik turun akibat egosentris masing-masing negara. Ya. Indonesia dan Cina sepakat menyelesaikan kerjasama ini tepat waktu sebagai bukti bahwa kedua negara ini bersahabat dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang menarik ada seorang ekonom yaitu Faisal Basri yang pernah berteriak, investasi Indonesia di kereta cepat tidak akan pernah balik sampai dunia kiamat. Aduh, Pak Faisal Basri dulu sekolahnya di mana ya? Investasi kereta cepat itu jangan disamakan pedagang sayur yang paginya belanja, sorenya sudah dapat untung. Investasi kereta cepat itu bisa disejajarkan dengan investasi infrastruktur lainnya, di mana nilai ekonominya itu bukan dari penjualan tiket, tapi justru dari dampak ekonomi dari setiap stasiun pemberhentian. Kereta cepat di setiap stasiun pemberhentian ada tumbuh ekonomi baru. Mulai dari UMKM akan tumbuh bermunculan, harga tanah di sana akan naik, dan keuntungan itu langsung dirasakan oleh rakyat. Dengan fasilitas kereta cepat dari pemerintah, semua berpikir ya, sekarang ini Indonesia sudah masuk jadi negara maju. Bangga tidak? Kenapa? Singapura yang dibilang negara maju sampai detik ini belum punya kereta cepat. Kemarin sempat bekerja sama dengan Malaysia, akhirnya batal. Jadi se-Asia Tenggara, Indonesia the best yang punya kereta cepat. Bangga jadi anak bangsa.
bangga jadi rakyat Indonesia. Sekarang ini rakyat Indonesia bertegak, berjalan dengan membusungkan dada. Karena apa? Karena pemimpinnya Pak Jokowi memang luar biasa. Terima kasih. Merdeka.